Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sula Mediana. Kali ini akan menjelaskan tentang bisnis kanvas model atau model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas ini dalam rangka menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan dalam tugas kuliah yang diampu oleh Pak Wawan Setiawan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara tingkat apa itu bisnis kanvas model atau model bisnis kanvas adalah model atau strategi dalam manajemen bisnis yang berupa visual atau perencanaan bisnis yang berupa visual. Nah, visual chart ini terdiri dari 9 elemen dalam kanvas model seperti key partners, kemudian ada istilah elemen channel, ada elemen customer segmen dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan satu persatu. Jangan lupa subscribe ya. Ini menggunakan contoh kanvas model fashion muslimah, canvas fashion muslimah. Jadi kanvas model bisnis pakaian wanita muslimah. Elemen yang pertama dapat dikenal dengan nama customer segment. Apa itu customer segment? Secara singkat, customer segment itu adalah target customer atau target pelanggan. Ya, bahwa elemen ini nomor satu penting menentukan target pasar Anda. Dalam hal ini bisnis harus bisa menargetkan siapa saja untuk pelanggan, siapa saja bisnis kita ini. Nah, di sini saya contohnya customer segment di fashion muslimah saya, yaitu ibu-ibu rumah tangga, kemudian anak-anak kampus, guru-guru sekolah juga, dan anak pesantren. Biasanya target ini yaitu mengacu pada fashion muslimahnya, karena dalam target customer ini menggunakan fashion muslimah. Yang kedua dikenal dengan istilah value proposition. Value proposition adalah keunggulan bisnis kita. Nah, menjelaskan keunggulan bisnis kita itu apa saja, kita jelaskan, kita tulis dalam bisnis kanvas ini. Pastikan value proposition ini mengutamakan nilai dari produk kita ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian usahanya Indonesia. Ini contohnya value proposition atau keunggulan bisnis saya. Yang pertama, kualitas bahan ori, kemudian jahitan berkualitas, harganya bisa bersaing dengan toko, kemudian tingkat keasliannya 85%, dan pengirimannya bisa ke daerah manapun seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri juga, karena jasa ini saya juga bisa bekerja sama ya dengan pihak-pihak tertentu. Nah, kita bisa masukkan ke value proposition. Istilah yang ketiga yaitu ada channel. Apa sih channel itu? Channel ini adalah elemen bisnis kanvas yang merupakan media atau saluran kita dalam menjalankan bisnis ini. Cara atau medianya itu ada apa aja, salurannya itu ada apa aja. Salurannya bisa menggunakan aplikasi, website, ataupun sales, ataupun hingga yang iklan-iklan online, ataupun berupa jasa ya orang ya. Channel di kanvas fashion saya ini menggunakan channel pengiriman langsung ataupun pengiriman offline ya, langsung ke customer. Yang kedua, kemudian pengiriman jasa kurir atau kita kenal dengan just tip ya, jasa titip. Kemudian yang ketiga bisa ekspedisi luar kota ataupun ke luar negara. Nah, channel ini adalah kerjasama kita melalui orang-orang ataupun pihak-pihak perusahaan yang mengadakan atau yang menyediakan jasa untuk pengiriman. Kemudian ada istilah customer relationship. Elemen customer relationship ini yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Jadi customer relationship ini adalah media ataupun kerjasama kita antara pelanggan kita gitu loh. Untuk apa gunanya? Itu untuk pelanggan kita menjalin hubungan dengan customer yang belum kenal kita bisa mengiklankan lewat marketplace. Kemudian ada komunitas grup offline, kita bisa membuat katalog secara print ataupun kita menggunakan gambar gamis kita ataupun produk kita kemudian digambarkan, kemudian secara offline kita bisa memasarkannya.
Selanjutnya ada elemen revenue stream. Revenue stream tersebut itu masuk ke menjalankan bisnis yang harus dipertimbangkan secara produk, bahan baku, atau tenaga kerja. Biasanya revenue stream ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Ada elemen key research. Apa itu key research? Key research itu yaitu aktivitas bisnis atau sumber daya yang harus direncanakan serta menjadi aset penting agar bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, seperti sumber daya manusianya, proses operasionalnya, pengelolaan bahan bakunya, ataupun alat atau apa saja yang digunakan dalam bisnis itu menggunakan dan butuh apa gitu ya. Contohnya seperti teknologi media sosial, kemudian ada modal katalog gambarnya untuk offline, kemudian handphone kita biasa online shop ya, berarti menggunakan handphone ataupun laptop. Kemudian kendaraan ini biasanya untuk mengirimkan kita ataupun untuk yang offline mengantar langsung ke customer. Nah, key research ini adalah elemen yang penting untuk pembisnis. Kemudian elemen key partnership. Apa itu key partnership? Key partnership itu elemen yang penting, yaitu untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas partner ataupun kerjasama, menjalin hubungan baik dalam kelancaran bisnis kita. Contohnya key partnership itu agen toko, kemudian reseller. Jadi partnership ini biasanya penyedia bahan baku ataupun penyedia resell ataupun kebekerjasamaan kita dengan mitra-mitra yang sama, yang memiliki bisnis yang sama, misalkan dari pabriknya ataupun dari agen-agen dan reseller dan lain-lainnya. Jadi dia penyedia stok juga untuk bahan baku produk kita ataupun kerjasama usaha dalam memasok produk. Yang kesembilan yaitu elemen cost structure. Apa itu cost structure? Cost structure itu biaya yang perlu dipantau atau biaya yang harus kita tahu menjadi risiko pembisnis untuk mengetahui laba kita dan rugi kita untuk menentukan proporsional untuk bisnis. Nah, cost structure ini biasanya modal yang sudah kita keluarkan ya, seperti modal untuk butuh biaya kuota ataupun biaya untuk iklan, kemudian biaya promosi tadi seperti giveaway ataupun promosi yang lain, kemudian ada biaya ekspedisinya, misal pun ada giveaway kita harus memberikan gratis ongkir gitu kan. Terus kemudian biaya operasionalnya, biaya misal ada komplain yang return gitu, gamis yang cacat gitu, kita harus siap untuk memiliki modal tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga model kanvas bisnis ini bisa untuk kita coba dan semoga bermanfaat untuk bisnis-bisnis yang masih merintis ataupun bisnis-bisnis yang kecil yang memang harus direncanakan. Utamakan bisnis ini adalah niat lillahi ta'ala, kemudian bisnis ini adalah untuk kemajuan kita. Jadi semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.